warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mulyani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Merangin. Saat ini saya sudah berada di SDIT BUI Desa Pinang Merah untuk melakukan wawancara terkait demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama Ibu Bintari, Kepala Sekolah SD ITBUI Pinang Merah, untuk melakukan wawancara yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Wawancara ini bertujuan untuk menggali bagaimana nilai-nilai kebajikan dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan yang sulit, terutama ketika dihadapkan pada situasi dilema etika atau rujukan moral. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi wawasan dalam wawancara ini. Dalam wawancara ini kita akan membahas tentang cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama dalam konteks dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu. Saya percaya perspektif dan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Baik, kita mulai pertanyaan yang pertama. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau selama ini yang kami lakukan di sekolah untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, biasanya kami mendapat info dari para wali kelas terlebih dahulu. Jadi karena kan yang berhubungan dengan siswa kan wali kelas. Jadi saya mendapatkan laporan dari wali kelas. Kemudian kami akan mengelompokkan masalah tersebut. Itu termasuk masalah yang penting, yang urgent, atau masalah yang biasa saja. Kalau untuk masalah yang urgent, mungkin karena kami sekolah swasta di bawah yayasan, tentu saja saya tidak dapat mengambil keputusan sendiri untuk masalah yang sulit. Untuk masalah yang sulit biasanya saya akan berkonsultasi dengan pengasuh yayasan kami bagaimana untuk menangani kasus tersebut. Demikian. Kalau untuk masalah yang tidak terlalu urgent yang kami bisa menyelesaikan sendiri, maka kami akan selesaikan sendiri. Pertama, kalau kasus yang untuk berhubungan dengan siswa yang melanggar etika, misalnya berantem, misalnya seperti itu Ibu ya, itu anak akan kita panggil. Pertama kita panggil, kita berikan nasihat. Sampai kedua dan ketiga, sampai ketiga itu meskipun anak kami itu masih SD, tapi kami buat perjanjian tertulis dengan anak-anak tersebut. Seperti itu kalau di sekolah kami. Jadi untuk mengidentifikasi kasus apakah itu dilema etika atau rujukan moral, ada kalanya Ibu bisa memutuskan sendiri, ada kalanya perlu kolaborasi ya Bu. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk masalah yang sama-sama mengandung kebenaran dan kebajikan, tentu saja kami mempertimbangkan banyak hal, Bu. Di antaranya tentang mudaratnya lebih banyak yang mana, kebaikannya lebih banyak yang mana, untuk kepentingan umumnya. Untuk kepentingan umum yang lebih banyak, tentu saja kami akan mendahulukan yang itu. Jadi walaupun keduanya benar,
pasti kan ada kelebihannya di antara salah satunya. Nah, seperti itu. Oke, jadi memerlukan pertimbangan ya Bu Iya. ya. Jadi mana yang lebih diutamakan, Iya. mana yang harus didahulukan, karena ketika keputusan itu kita ambil tentunya harus berpihak pada murid. Iya, benar. Oke, kita lanjut nomor 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Seperti yang saya sampaikan pada pertanyaan sebelumnya, pertama langkah yang awal itu tentu saja saya selalu mengingatkan kepada ibu-ibu wali kelasnya untuk memperhatikan anak-anaknya. Aduan sekecil apapun saya harapkan kepada ibu-ibu wali kelas untuk menindaklanjuti. Kemudian melaporkannya, menindaklanjutinya bisa dengan mencatatnya terlebih dahulu kasus-kasus yang dilaporkan oleh anak-anak. Kemudian melaporkannya kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah akan memilah apakah masalah tersebut itu urgent, memerlukan bantuan dari pengasuh yayasan untuk menyelesaikannya, atau bisa kami selesaikan sendiri. Kalau menurut kami permasalahan tersebut bisa kami selesaikan sendiri, maka saya selaku kepala sekolah mengajak guru-guru lain untuk bermusyawarah untuk menentukan keputusan terbaik menangani masalah tersebut. Setelah itu baru dari hasil musyawarah maka akan kami terapkan untuk menyelesaikan masalah. Alhamdulillah dengan cara seperti itu sampai saat ini kami bisa menyelesaikan masalah dengan cukup baik. Oke, jadi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif itu kita perlu kerjasama dengan semua pihak yang terlibat ya Bu. Iya. Terutama saya setuju sekali dengan pendapat Ibu, bekerja sama dengan wali kelas. Iya. Karena terutama kita di sekolah dasar itu yang lebih banyak waktunya bersama anak-anak tentu wali kelas. Iya, betul Jadi mereka itu paham bagaimana karakteristik individual masing-masing siswa. Terutama karena kami kan belajarnya dari jam 7 sampai jam 4 Bu ya. Jadi wali kelas itu seperti pengganti ibunya di rumah. Seperti itu kan kami. Iya, karena di sini sekolah yayasan ya Iya. Bu. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan nomor 5. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Untuk menjadi tantangan di sekolah kami, kami para guru-guru ini pengalaman masih kurang. Itu jadi tantangan, pengalaman masih kurang. Jadi perlu banyak belajar dari baik dari buku maupun dari teman-teman yang lebih senior atau dari sekolah lain. Nah, dari guru-guru sekolah lain yang kami anggap mempunyai ilmu lebih baik. Jadi tantangan mendasarnya itu kurangnya pengetahuan kami untuk menangani masalah atau kasus-kasus seperti yang telah disebutkan tadi. Iya, jadi jam terbang yang masih kurang Iya, bisa dikatakan iya. seperti itu ya Bu. Iya, karena sekolah kami juga baru kurang lebih 10 tahun, Iya. jadi masih sangat kurang ilmunya. Iya, jadi tapi setuju sekali dengan pendapat Ibu tadi yang berkolaborasi dengan guru senior Iya. dari sekolah lain, dari internet, dari buku atau dari mana saja kita belajar, karena kita belajar itu tidak sebatas hanya di sekolah saja, dimanapun, kapanpun, atau pengalaman yang kita alami itu juga bisa kita jadikan sebagai guru yang sangat Iya, baik. betul. Lanjut ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu punya jadwal tertentu atau untuk penyelesaian kasus dilema etika? Kalau kami tidak ada jadwal tertentu, Bu. Jadi di mana ada kasus itu maka langsung kami tindak lanjuti. Jadi tidak ada jadwal khusus, tapi kami juga punya jadwal untuk saling sharing antara guru-guru dan sekolah untuk mencari kekurangan kita apa, yaitu melalui PMO, Project Management Office. Itu 2 bulan sekali kami melakukan itu. Kemudian kami juga ada kombel atau komunitas belajar. Di dalam komunitas belajar selain mencari masalah apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan prestasi siswa, di sana guru-guru juga dapat mencurahkan, terutama wali kelasnya, masalah apa yang sedang dihadapi dalam rentang waktu 1 bulan kalau PMO itu, kalau
Kombel. Jadi masalah yang terdeteksi di sana bisa langsung kami selesaikan, tidak menunggu waktu. Karena kalau menunggu waktu nanti sudah kelamaan dan mungkin lupa juga masalahnya apa seperti itu. Ya, jadi luar biasa ya Bu, untuk penyelesaian kasus itu tidak terjadwal, tapi ketika ada kasus Ibu langsung bertindak. Selain itu juga di sekolah Ibu sudah ada PMO sama Kombel, yang di sana para guru-guru akan berdiskusi, berbagi praktik baik mengenai masalah-masalah yang mereka hadapi di kelas untuk kemudian dicarikan solusi secara bersama-sama. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau selama ini tidak ada tempat khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut, kadang kami memanggil anak tersebut di ruang guru, kadang saya juga memanggil di ruang kepala sekolah, dan terkadang juga itu anak saya panggil, tapi menasehatinya tidak dengan tidak membuat mereka tegang. Jadi saya bercerita dengan anak tersebut, kadang seperti itu. Jadi dengan melakukan restitusi ya Bu, jadi dengan langkah-langkah restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa, agar siswa tidak merasa tertekan ketika mereka menghadapi masalah. Oke, lanjut ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk ibaratnya seperti penasihat kami gitu Bu ya, kalau itu tentu saja kami langsung kepada pengasuh yayasan kami. Yang pertama kepada pengasuh yayasan kami untuk menjadi acuan kami, segala tindakan kami itu kami laporkan, kami minta pertimbangan dengan beliau. Kalau beliau menyetujui dengan keputusan yang kami ambil, maka kami akan lanjutkan. Tapi kalau tidak disetujui, biasanya beliau mempunyai cara penyelesaian yang lebih baik dari kami. Jadi kami menggunakan cara yang direkomendasikan oleh pengasuh yayasan kami. Karena kembali lagi sekolah ini adalah sekolah yayasan ya Bu. Jadi meskipun di sini pimpinan tertinggi itu kepala sekolah, tetapi harus mengkomunikasikan masalah-masalah yang terjadi bersama dengan pimpinan yayasan. Mungkin akan berbeda dengan sekolah seperti sekolah kami, karena sekolah kami itu sekolah negeri, jadi tidak yayasan, jadi pucuk pengambil keputusan tertinggi itu ada di kepala sekolah. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah kita sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari yang telah kami laksanakan selama ini Bu ya, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di sekolah itu memerlukan pertimbangan yang sangat matang, terutama kelebihannya atau kekurangannya, mana yang harus didahulukan. Kita harus mendahulukan kepentingan siswa. Jangan sampai siswa itu di sekolah kita merasa tidak diperhatikan oleh gurunya, merasa tidak mendapatkan dukungan keamanan dari gurunya. Jadi apapun yang dilaksanakan di sekolah, baik oleh kepala sekolah maupun oleh guru, itu semua semata-mata untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan untuk warga semua di sekolah tersebut. Oke, luar biasa sekali ya Bu, dari cerita yang sudah Ibu sampaikan. Meskipun sekolah Ibu itu sekolah swasta, tetapi sudah menerapkan nilai-nilai seperti yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam wawancara ini tentang diskusi pengambilan keputusan terkait masalah dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu. Saya sangat menghargai pandangan Ibu terhadap bagaimana nilai-nilai kebajikan dapat diterapkan dalam situasi yang kompleks dan menantang. Sebelum kita akhiri wawancara kita Bu, apakah ada pesan terakhir atau harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada para pendidik atau komunitas
mengenai pentingnya pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Pesan untuk guru ya. Ya, untuk guru atau komunitas atau Iya. untuk kami semua tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pesan saya, berhati-hatilah dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan setiap masalah. Ketika kita mengajar di SD, maka anak-anak SD itu adalah partner kita. Jadi masalah mereka yang menurut kita kecil itu adalah besar bagi mereka. Maka untuk menyelesaikan masalahnya juga harus dilakukan secara dewasa. Demikian. Oke, terima kasih sekali Bu. Saya ucapkan semoga kedepannya Ibu semakin sukses dalam memimpin sekolah ini, serta dalam mengambil keputusan-keputusan Ibu selalu mempertimbangkan untuk kemajuan sekolah, dan keputusan yang Ibu ambil selalu berpihak kepada murid. Insya Allah. Terima kasih Bu. Saya akhiri wawancara kita pagi hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kembali karena Ibu sudah bersedia mendengarkan saran masukan dari saya. Apabila ada baiknya silahkan diambil, tetapi kalau ada kurangnya mohon ditinggalkan di sini saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Merangin. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD 064 Tanjung Lamin bersama Bapak Reso Handayani terkait pengambilan keputusan di instansi sekolah yang beliau pimpin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Jadi tujuan wawancara kita ini adalah untuk menggali pengalaman dan pandangan Bapak dalam pembuatan keputusan yang berpihak kepada murid, terutama dalam situasi yang kompleks atau situasi yang di dalamnya terdapat aspek dilema etika. Saya berharap wawancara ini bisa memberikan pandangan kepada Bapak terkait pengelolaan dilema etika sambil terus tetap fokus pada kesejahteraan murid dan kemajuan sekolah. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang bisa Bapak jawab. Seandainya nanti terdapat pertanyaan yang sekiranya Bapak kurang berkenan menjawab, Bapak boleh melewatkan. Apakah Bapak sudah siap? Ya, siap. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, untuk kasus-kasus yang dilema etika atau rujukan moral ini, untuk mengidentifikasinya tentu kita cari latar belakangnya dulu, kemudian kita gali informasi dari semua pihak yang terkait sebanyak mungkin supaya nanti bisa kita kedepannya bisa mengambil keputusan dengan tepat. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus yang tersebut, menurut saya atau yang selama ini saya lakukan itu pertama memilah-milah dulu, kemudian yang kedua kita diskusikan dengan guru-guru, dan yang terakhir untuk mengambil keputusan tentu kita menimbang untuk kebaikan bersama. Jadi seperti itu ya Pak. Kita lanjut untuk pertanyaan yang nomor 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, tentu pertama kita pikirkan dulu matang-matang, kemudian yang kedua kita identifikasi masalah, kita diskusikan bersama dengan wali murid, dengan guru-guru, kapan perlu kita juga panggil pengawas untuk membicarakan, untuk mengambil keputusan tersebut. Oke.
Lanjut ke pertanyaan nomor 4, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif tentunya adalah berdasarkan keputusan bersama dan tentunya latar belakang kebaikan bersama itu yang bisa diterima oleh semua pihak, maka itu akan menjadi sangat efektif. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, ini yang sangat menarik. Kebetulan saya tugasnya di daerah yang masih katakanlah agak terpencil atau primitif. Ini kendala paling utama adalah tentang kesadaran wali murid atau masyarakatnya yang masih kurang, sehingga berimbas kepada anak murid dan sekolah juga. Iya, kalau saya lihat, kalau kita lihat tantangan, ini mungkin antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu berbeda. Tergantung dari situasi ataupun kodrat alam yang ada di dekat lingkungan sekolah tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Untuk kasus dilema etika ini kami tidak memiliki jadwal khusus, sifatnya hanya situasional. Ketika terjadi hal-hal yang memerlukan keputusan tentang dilema etika, tentu kami secara spontan ataupun mungkin terprogram tapi secara mendadak itu kita kumpulkan guru, wali murid, kapan perlu, di lain waktu kita menghadap pengawas juga selaku wakil dari dinas pendidikan. Jadi seperti itu ya Pak, untuk jadwal mungkin tidak Tidak ada. terjadwal, tapi ketika kita menghadapi suatu masalah terutama dilema etika, maka saat itu langsung ada penanganan. Baik, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Nah, itu juga situasional juga sifatnya. Ketika terjadi hal-hal tersebut, kita lihat yang lebih pokok juga. Apakah memang memerlukan penanganan secara cepat langsung atau butuh dulu didiskusikan bersama, dirapatkan, dimusyawarahkan sehingga keputusan yang saya ambil menjadi kuat dan efektif. Iya, setuju Pak ya, karena ketika kita mengambil keputusan ada kalanya kita bisa mengambil keputusan sendiri. Terkadang kita juga membutuhkan musyawarah atau urun pendapat dari pihak-pihak yang terkait untuk penyelesaian masalah, sehingga keputusan yang kita ambil itu nantinya akan tidak ada yang merasa dirugikan. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 7 ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, untuk pengambilan keputusan ini seperti di awal, tentu yang paling banyak membantu adalah guru-guru kami, karena bagaimanapun juga beliau-beliau itu sedikit banyak lebih memahami karakteristik dari murid-murid yang dan juga masyarakat sekitar. Iya, betul sekali ya Pak, karena terutama di sekolah dasar, guru kelas lah yang mungkin lebih banyak waktunya bersama murid. Jadi ketika terjadi kasus dilema etika, mereka juga bisa atau mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus yang membantu kita dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, selama pengalaman saya jadi kepala sekolah, ketika mengambil keputusan dilema etika, yang paling saya perhatikan itu adalah tentang
kebaikan bersama. Meskipun keputusan ini katakanlah yang saya ambil itu kurang benar atau kurang tepat, tetapi demi kebahagiaan bersama itulah yang saya ambil. Iya. Semuanya mengacu pada kepentingan dan kebaikan bersama. Iya, saya setuju Pak, sependapat juga karena bagaimanapun keputusan yang kita ambil itu harus mementingkan kepentingan orang banyak untuk kemajuan sekolah dan untuk keputusan yang kita ambil tersebut tetap berpihak pada murid. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak, kita sudah sampai pada sesi yang terakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk berbagi pengalaman serta pandangan terkait pengambilan keputusan khususnya dalam menghadapi kasus dilema etika di sekolah. Wawasan yang Bapak sampaikan tadi sangat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi saya untuk lebih memahami peran pemimpin pembelajaran dalam menciptakan keputusan yang adil, bijaksana, dan berpihak pada murid. Semoga Bapak Kepala Sekolah senantiasa diberikan kesehatan, sukses dalam memimpin sekolah menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.